Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pagi ini Allah takdirkan kita menunaikan kewajiban-kewajiban syariat yang mudah-mudahan sebelumnya diterima sebagai amal sholih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua adalah bagian dari umatnya yang pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah sedang salat subuh yang dirahmati Allah. Kita sama-sama sudah hafal surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima. Apabila kita tanya surat apa yang pertama kali turun, kita akan jawab surat Al-Mudaththir. Ayat apa yang pertama kali turun? Ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Karena teks proklamasi pengangkatan Muhammad sebagai nabi dan rasul itu 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Kemudian jeda oleh turunnya wahyu-wahyu yang lain. Satu di antaranya surat Al-Mudaththir. Lalu kemudian ada penuntasan surat Al-Alaq itu sampai ayat yang terakhir. Surat Al-Mudaththir ini turun sesudah Al-Alaq 1 sampai 5 yang merupakan perintah untuk mulai berdakwah. 1 sampai 5 surat Al-Alaq pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul. Al-Mudaththir perintah kepada beliau sebagai nabi dan rasul untuk mulai berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang berselimut. Karena sewaktu setelah didatangi oleh malaikat Jibril, beliau pulang nyampe ke rumahnya lalu bilang kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Karena beliau dalam kondisi gelisah, ketakutan, gugup, mendapati peristiwa yang tak terbayangkan sebelumnya. Didatangi malaikat, diangkat dari nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, hei orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah, singkapkan selimut itu, rapikan, berdirilah Anda, berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu hendaklah kau agungkan, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu hendaklah kau sucikan, hendaklah kau bersihkan. Mulailah dari situ dakwah beliau secara sirriyah dulu, secara diam-diam selama 3 tahun. Nah setelah itu kemudian ada perintah dakwah secara terang-terangan, langsung secara kolosal waktu itu dipraktikkan oleh Rasulullah. Dikumpulkan kaum Quraisy Makkah di satu lembah, beliau naik di atas satu bukit, lalu beliau sampaikan dakwah itu secara terbuka dengan terlebih dahulu mempertanyakan kepercayaan masyarakat kepada beliau. Apabila aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kira-kira kalian percaya nggak? Percaya kami, kata masyarakat, karena Anda adalah amin, orang yang memang terpercaya selama ini, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat, nggak pernah ingkar janji. Itu juga yang dikatakan oleh Khadijah ketika menghibur Nabi Muhammad sepulangnya dari Gua Hiro itu. Engkau ini penyayang anak yatim, tidak punya musuh, orang paling baik di masyarakat ini. Jangan khawatir, jangan-jangan ini yang dikatakan oleh paman saya an-namus, kata dia. Paman beliau itu kan paman Siti Khadijah, Allah bin Nawfal, seorang pendeta
Sungguh ingin aku menyertaimu suatu hari nanti ketika kau diusir dari kampungmu oleh warga muslim. Ya Rasulullah kan satu hari, kemudian hari bisa dari Makkah ke Yastrib ke Madinah. Nah, beliau kemudian menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan sesembahan kepada berhala. Itu yang membuat Abu Lahab marah, itu salah seorang paman beliau. Tabban laka ya Muhammad, celaka wahai Muhammad. Alihada jama'tana, untuk soal ini kamu mengumpulkan kami semua. Nah, setelah itu turun surah Al-Lahab itu. Tabban ya Abi Lahab, celaka itu keluaran daripada Abu Lahab. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau sebagai nabi, sebagai rasul dengan surah Al-Alaq 1 sampai 5. Sesuai tema kita, Iqra itu bisa tekstual, bisa kontekstual. Ada beda antara qira'a dengan qara. Qira'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, ada tala yatlu tilawatan. Secara semantik, secara bahasa artinya sama, yaitu membaca. Tapi nggak mungkin kalimatnya beda kalau artinya harus sama. Nah, Qur'an itu bisa membaca teks, juga membaca konteks. Kalau tilawah itu membaca teks. Maka kalau kita nyebut orang baca Quran, baca teks di buku atau di apa, itu namanya tilawah. Kalau tadarus malah lebih dalam lagi, karena darasa yang kusuk artinya belajar. Guru itu disebut mudarris. Selain ustaz disebut mudarris, murabbi. Jadi kalau kita tadarusan bukan hanya membaca isinya, tapi juga mengkaji isinya, itu tadarusan. Dalam bahasa umum kita suka, kalau di Sunda ya, saya tahu dari istilah tadares. Itu dari bahasa Arab. Ayo kita terus dia baca Quran maksudnya. Tapi mestinya lebih dalam dari dikaji apa yang kita baca. Jadi tala yang perlu tilawatan kita baca. Dan qira'a yaqra'u artinya membaca dalam dua hal, membaca teksnya juga membaca konteksnya. Makanya Iqra perintah ini bukan hanya membaca teks, tapi baca alamnya, baca peristiwanya, baca fenomenanya, baca sejarahnya, baca dinamika sosialnya, baca tanda-tanda alamnya. Sehingga Al-Quran yang menjadi sumber ilmu pengetahuan itu kitab suci umat Islam ini diberikan namanya Al-Quran, sesuatu yang dibaca teksnya juga dibaca konteksnya. Makanya ada yang menyebutkan tahapan-tahapannya. How to read, gimana kita baca, how to learn, gimana kita mempelajari, how to understand, gimana kita memahami, how to implement, how to taktik, gimana kita praktekkan, how to teach, gimana kita mengajarkan orang ini. Jadi tangga kita menghafal, membaca Al-Quran itu tangga-tangga awal, karena masih ada tahapan berikutnya semestinya. Makanya selalu ada pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu, di tangga mana kita sekarang posisinya di usia masing-masing dari kita ini? Kalau masih membaca, berarti masih di tangga-tangga awal. Semua bisa membaca Al-Quran, paham ataupun belum paham, pasti sudah membaca. Tapi ada tuntutan kita untuk memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya. Memahami itu karena kita pada umumnya tidak mahir bahasa Arab, yang kalau baca Quran langsung tahu terjemahnya. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah pernah khatam baca terjemahan Al-Quran? Jadi kita punya target sebenarnya. Kalau Ramadan ini kita masih target baca Al-Quran, Ramadan berikutnya mesti ada target khatam baca terjemahan Al-Quran. Ramadan berikutnya lagi kalau masih
Kalau mulai belajar, sungguh-sungguh untuk mengamalkan itu semua. Makanya Iqra itu terbagi dua secara istilahi. Pertama, Iqra Qur'aniyah, baca mushaf, baca Al-Quran, baca kalamullah. Ada Iqra Kauniyah, baca tanda-tanda kemahabesaran Allah di alam. Dan Qur'aniyah serta Kauniyah ini tidak mungkin berbenturan karena dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada fenomena di masyarakat membenturkan apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang ada di Quran, berarti ada yang keliru di masyarakat ini. Gak mungkin keliru di Quran, karena mesti kalau praktek hidup masyarakat itu sehat, tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Contoh fenomena LGBT, fenomena yang menyimpang menurut Islam. Kalau di Barat yang menjadikan agama sebagai hal yang privat, urusan pribadi, nggak usah urusan publik, yang menjadi hukum itu adalah konsensus, kesepakatan. Ini ada fenomena yang ini makin berubah, makin luas, makin banyak. Mereka berhak, disepakati, berhak untuk jadi LGBT, meskipun menurut kita itu penyimpangan. Lalu disepakati bahwa ini harus diberikan haknya, bahwa ini dianggap sesuatu yang lumrah, boleh dan manusiawi. Andi kita nggak bisa seperti itu. Fenomena masyarakat itu, perkembangan hidup sosial harus diuji dengan ayat-ayat Allah, harus diuji dengan nilai-nilai agama. Karena keyakinan kita, agama itu kepala, dinamika masyarakat, dinamika sosial itu peci. Jadi kalau peci sudah gak kuat lagi di kepala, bukan kepalanya yang dikempesin, tapi pecinya yang disesuaikan. Karena kepala itu inti, kepala itu pokoknya. Nah jadi pembacaan kita terhadap Al-Quran secara tekstual, pembacaan kita terhadap fenomena kehidupan secara kontekstual atau kauniyah itu pasti berjalan sendiri, tidak mungkin bertentangan, karena kauniyah dari Allah, Qur'aniyah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita tidak bisa membaca perkembangan sosial akibat memang sebagian kaum muslimin itu rendah literasinya. Kan literasi itu bukan hanya membaca, mengkaji, mengelaborasi, mengeksplorasi, riset, itu namanya bagian daripada literasi. Menulis, menyampaikan, itu bagian dari literasi. Membacanya saja sebagai hal yang paling dasar, kita kaum muslimin ini lemah sekali kemampuan membaca. Beda dengan, kan ada minat, ada daya membaca kita tinggi, minat membaca kita rendah. Kalau baca WA, baca sosial media, kita masih kuat berjam-jam scroll TikTok, scroll WA, kita kuat. Tapi kalau minat membaca kepada hal-hal yang lebih serius, kita lemah sekali. Makanya ada laporan dari Global Fraud Index sekitar 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, yang melaporkan bahwa di 2025 rakyat Indonesia itu adalah rakyat peringkat kedua dari 112 negara yang paling mudah ditipu. Pernah disampaikan oleh kenapa? Literasinya rendah, bacaannya rendah, sehingga tidak mampu membedakan mana tipuan, mana asli, mana fakta, mana hoax. Seperti beredar video baru-baru ini di grup WA, jenderal Iran yang berkhianat terhadap Ali Khomeini yang meninggal tewas di Iran, bunuh diri. Nah itu hoax. Jadi itu bukan jenderal Iran, tapi videonya
asli. Itu videonya sudah ada sejak setahun yang lalu. Nah, cuma dikasih narasi dia gila-gilaan bunuh diri karena menyesal berkhianat pada pemimpin tertinggi keagamaan dia. Itu bukan gila-gilaan, tapi videonya si orangnya bunuh diri memang benar, narasinya yang palsu. Jadi kalau kita sudah dapat berita di grup WA atau YouTube, judulnya sudah bombastis, itu cenderung hoax. Contoh ini, gempa tanah susunya 5, apalagi pokoknya yang bombastis bahasanya itu rata-rata jadinya beritanya hoax, narasinya kemana, gambarnya kemana, apalagi sudah ada teknologi AI dan sebagainya. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari dalam kitabnya menyusun satu judul bab namanya Al-Ilmu Qabla Al-Qaul wal Amal. Ilmu itu mesti ada sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Karena sebanyak apapun, sehebat apapun kita bicara dan beramal, ilmu bicara dan ilmu amal yang keliru, maka jadi keliru, maka jadi tertolak. Ini yang menurut Prof. Al-Atas di Malaysia yang aslinya orang kufur. Ini yang disebut dengan loss of adab. Umat Islam ini loss of adab. Apa yang dimaksud adab itu? Ilmu pengetahuan. Kita loss terhadap ilmu pengetahuan ini, sehingga kemudian mudah untuk dibiri, mudah untuk ditipu, mudah untuk jadi korban. Nah, soal Iran versus Israel kan kita bingung mau bela yang mana? Iran Syiah, Majusi, Persia. Iran itu bukan Arab, Iran bukan Arab, tapi Persia. Makanya bukan bahasa Arab yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, itu bahasa Persia. Kemudian Israel Amerika atau Amerika pada khususnya itu Nasrani. Itu kalau zaman Rasul itu seperti perang antara Persia dengan Romawi yang diabadikan dalam surah Ar-Rum itu. Ar-Rum artinya Romawi. Romawi itu Nasrani, Persia itu Majusi, penyembah api. Yang sekarang turunannya Persia itu Iran, Romawi itu Amerika. Amerika kan kerajaan Kristen, Iran kerajaan Persia Majusi. Makanya menurut para ulama jangan sebut Iran itu Republik Islam tidak, tapi Republik Majusi Persia. Kita dibingungkan wilayah mana ini, dan itu jadi perdebatan di sosial media. Ada data yang disampaikan oleh kawan-kawan bahwa Yahudi dan Syiah ini pada hakikatnya musuh-musuh. Israel menjajah Palestina, membunuh 136.000 orang Palestina sejak tahun 48. Yang kemarin saja dari 2023 70 ribuan. Dari 48 dari 136.000. Jumlah pengungsi 2,5 juta orang. Iran itu menjajah Irak, Suriah, Lebanon, Yaman. Iran awalnya Sunni, Irak awalnya Sunni, jadi sekarang berkembang Sunni Syiah. Suriah itu awalnya Sunni, jadi mutlak Syiah Nusairiyah zaman Al-Assad, Hafid Al-Assad, Basar Al-Assad. Lebanon juga Syiah, Yaman juga sebagiannya jadi Syiah. Awalnya Sunni keseluruhan, dijajah lalu kemudian jadi negeri Syiah. Membunuh 70.000 orang di Irak, 500.000 orang di Suriah, perang selama 14 tahun, 30.000 orang di Lebanon, 20.000 orang di Yaman, jumlah pengungsinya 3 juta orang di Irak, 13 juta orang di Suriah, 1,5 juta orang di Lebanon, 12,5 juta orang di Yaman. Jadi sebenarnya lebih kejam Iran daripada Israel kalau dilihat dari dampaknya. Tapi kalau dilihat dari dampak globalnya, itu Israel jauh lebih kejam, jauh lebih jahat.
Kemudian ada yang berkata, nah, udahlah jangan dibawa-bawa dulu soal itu, karena faktanya Iran yang jelas-jelas lebih berani, lebih tegas secara militer daripada negara-negara Arab yang Sunni. Nah, jadi repot gitu ya. Itu biarkan sekarang warga Gaza tinggal nonton saja sekarang, istirahat sebentar. Padahal sebenarnya istirahat. Israel itu meskipun berperang sama Amerika melawan Iran, itu tetap pembunuhan terjadi, penyiksaan terjadi, penculikan terjadi, pemerkosaan terjadi, perampasan rumah dan kebun lahan terjadi tiap hari itu. Meskipun sekarang sedang agak disibukkan bantu Amerika untuk menyerang. Apa ini kaitannya dengan ideologi? Bisa jadi ada. Tapi setiap kali Amerika berperang dengan Iran, dengan Israel, itu sebenarnya pemicunya persoalan senjata nuklir, persoalan pengembangan teknologi nuklir. Menteri Pertahanan Israel pernah diwawancara oleh seorang jurnalis dari Australia. Kenapa Pakistan tidak boleh, Iran tidak boleh, sementara Anda boleh mengembangkan teknologi nuklir? Ditanyakan ke Menteri Pertahanan Israel. Ya karena kami pernah di Holocaust di Jerman, hampir di seluruh dunia kami pernah dibantai. Jadi kami perlu pertahanan diri yang kuat. Lalu ditanya balik, apakah karena Holocaust membuat Anda tidak boleh punya senjata nuklir? Wah, ini jahat nih, kata Menteri Pertahanan itu. Aku gak mau diwawancara sama Anda. Itu cuma 2 pertanyaan selesai. Jadi kalau menurut kita itu namanya pinter coding. Pinter coding itu kita boleh, yang lain nggak boleh. Jadi kenapa Amerika harus boleh punya senjata nuklir, Israel harus boleh, kenapa negara lain nggak boleh? Kenapa merasa kalau kemudian negara lain punya senjata nuklir kemudian tidak akan damai? Ini faktanya. Baru saja membentuk BOP, Dewan Perdamaian. Tapi di saat yang hampir bersamaan dia menjadi pemicu peperangan Amerika itu. Makanya MUI mendesak kepada Pak Prabowo itu agar mempertimbangkan keluar dari BOP. Nah, sedang ditimbang-timbang sama Pak Prabowo. Mungkin sedang diskusi sekarang dengan Pak Wapres ini. Terakhir, soal ini kita punya kementerian namanya Kementerian Komunikasi dan Digital. Bang Tia Hafid, menteri ini. Kemarin beliau mengeluarkan kebijakan Kemkom di bahwa anak di bawah usia 16 tahun nanti terlarang memiliki akun sosial media dan bermain game online yang membahayakan. Nah, saya pikir ini oase, ini yang bagus, ini sehat demi kesehatan mental, juga kesehatan sakunya orang tua masing-masing dari online ini. Tapi anak-anak pasti merasa terjalin karena udah biasa mabar, udah biasa main FM, udah biasa main media sosial. Tapi kalau memang mau selamat generasi kita, salah satu cara terpentingnya memang ini. Kan negara-negara maju sudah melakukan itu, pembatasan usia anak mengakses sosial media. Dan bikin senang sebenarnya yang buat para orang tua. Jadi anak itu kalau disuruh nggak entar lagi, kalau khusus tumpah-ninah di handphonenya, kalau diperintah orang tua agak sulit. Nah, Tentara Nasional Indonesia laporan kemarin tanggal 7 TNI ternyata sejak tanggal 1 Maret sudah Panglima TNI mengeluarkan telegram siaga atas kondisi geopolitik dan konflik di Timur Tengah. Artinya meskipun jauh dari kita konfliknya, eksesnya terasa. Pak Bahlil sudah menyatakan bahwa cadangan minyak kita itu hanya buat 23 hari atau 21 hari. Jadi kalau Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran itu ditutup total,
kita bisa terdampak. Nah, di Aceh malah sudah merasa terdampak sampai di provinsi itu ada kepanikan. Sebenarnya belum, tapi kalau kita nggak menyiapkan diri untuk memproteksi ekonomi dalam negeri dari kasus di sana, nah kita bisa terdampak sangat berat. Jadi sekarang jangan jauh-jauh dulu pengen jadi juru damai, siapkan dulu negeri rakyatnya agar siap nanti kalau benar-benar dampaknya luas. Apalagi sampai kalau terjadi perang dunia ketiga terjadi. Perang dunia ketiga itu terjadi kalau Cina itu masuk, kalau Rusia itu masuk, kalau Jepang itu masuk. Nah, tiga-tiganya ini masih tahan diri. Kalau itu masuk itu terlibat secara langsung mudah. Berarti mungkin Armageddon itu tidak lama lagi. Perang akhir zaman itu bisa jadi tidak lama lagi. Kalau melihat indikasi-indikasinya. Nah, saya kira itulah sebenarnya kita tidak akan ketinggalan dari bangsa-bangsa yang lain apabila literasi kita ini ikrar bismillah dari orang kita harus berpengetahuan dengan membaca teks dan membaca konteks berbasis tauhid bismillah dari orang. Karena kalau berbasis tauhid pengetahuan tinggi itu ujungnya ke masyarakat. Tapi kalau tidak berbasis tauhid pengetahuan tinggi ujungnya ke mudorotan. Seperti Amerika, militernya tinggi maju perang terus, medisnya maju banyak penyakit tidak tersembuhkan. Terus ikrar bismillah dari khalaqal insana min 'alaq agar itu menjadi maslahat bagi manusia yang terbuat dari segumpal darah, dan manusia itu nggak boleh sombong karena ilmunya dari Allah, sumber ilmunya dari Allah, kebodohan hilang ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supremasilah nilai-nilai yang harus sekarang dipompakan kepada generasi kita agar menjadi generasi yang berpengetahuan, sehingga dengan itu menjadi mercusuar dan lokomotif, bukan jadi gerbong, bukan jadi pengikut dari kepentingan-kepentingan bangsa dan negara-negara lain. Itulah yang saya sampaikan. Sebelum tutup, barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan. Ini masih hujan-kan? Ada cukup? Apakah? Ya. Nah, sepertinya kita bersepakat untuk melanjutkan yang tertunda sampai sahur. Alhamdulillah, kali itu saja materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kita tidak perlu langsung untuk memutuskan membela siapa kalau soal negara ini. Kita lihat dulu dengan sabar nanti saat ini dengan saudara-saudara kita di Palestina masih dapat kita fokus bantu, tidak fokus evaluasi, tidak fokus tolong. Karena Iran itu sebelumnya juga sekutu dekat Amerika yang sangat kuat di masa saat Reza Pahlavi itu sebelum digulingkan oleh Khomeini pada tahun 2009. Itu sebenarnya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan akidahnya sebenarnya masih sangat sama-sama. Meskipun kemarin Trump didudukinya didoakan oleh seluruh agama. Nah, saya tidak tahu agama Islam ada atau tidak saat itu. Saya tidak melihat Ustaz Samsi Ali, tidak melihat Ustaz siapa di Islamic Center atau Muslim tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menetapi dan bertemu dalam kebenaran, meningkatkan keimanan kita dan menerima seluruh amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini. Karena